Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Godioris. Dan di video hari ini kita bakal memainkan series atau franchise terbaru dari game Formula One, yakni F1 25. Dan kali ini kita langsung start saja memulai F1 My Team untuk F1 25. Nah, F1 My Team di F1 25 ini berbeda dengan versi yang F1 24 ke bawah, yang mana kita akan berperan sebagai owner dari tim ini. Sekaligus kita juga bakal bisa balapan sebagai pembalap yang ada di tim kita. Nah, kalau di series F1 24 itu kita ngebikin karakter sendiri dan ngerekrut satu karakter lain atau pembalap lain yang kita gabungin di tim yang kita bikin. Nah, sekarang di F1 25 itu berbeda. Kita owner dan kita bakal punya dua driver yang akan kita kontrak untuk ngebela tim yang kita buat. Dan gokilnya, meskipun kita ngerekrut dua pembalap untuk tim kita dan kita owner, tapi kita juga bisa ikut balapan sebagai salah satu di antara pembalap yang kita kontrak di tim yang kita buat, cuy. Jadi kita bisa balapan sekalipun kita owner dari tim ini, tim yang kita buat, cuy. Dan karena kita ada konten MotoGP juga, jadi supaya nggak terlalu lama prosesnya, maka untuk jumlah balapan kita kurangin, yang semula 24 race kita jadiin 10 race saja. Nah, kalau udah ngatur jumlah balapannya, maka sekarang kita bakal membuat owner atau karakter owner dari tim yang akan kita buat. Namanya singkat aja Godioris GT atau Godioris YouTube. Kemudian kalau udah, kita bakal pilih wajahnya. Untuk pilihannya lumayan beragam, dari karakter pria hingga wanita, dari muda hingga yang paling tua. Kalau udah selesai nge-customize dari penampilan owner, maka sekarang kita bakal beralih ke HQ dan kita bakal mencoba melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan dari HQ tim kita, cuy. Nah, di awal kita dikasih pilihan mau pakai fasilitas yang mana. Ada basic, advance, dan juga ekstensif. Yang membedakan dari tiga opsi ini yakni jumlah dari engineer, kemudian personel, dan juga corporate-nya. Kita pilih yang advance karena jumlah dari personelnya itu nggak banyak juga nggak kekurangan. Pokoknya kita ambil yang tengah-tengah aja, lebih aman. Starting development-nya kita bakal pilih yang some development. Jadi kita memulai petualangan di tim ini itu dalam kondisi timnya udah ada pengembangan, udah ada development yang sudah dilakukan. Jadi sebelum kita masuk sudah ada pengembangan. Emang sih kayak nggak masuk akal, tapi ya inilah adanya di F1 25 My Team. Nama timnya kita beri nama Godioris F1 Team. Cukup singkat dan cukup jelas untuk penamaannya. Setelah itu kita customize juga warna dari markas kita atau warna interiornya. Kemudian kalau udah, kita lanjut lagi untuk customize logo. Nah, kalau udah, lanjut lagi di customize dari warna seragam para kru tim dari Godioris F1 Team. Kemudian masuk di bagian corporate ya, dimana kita bakal menentukan sponsor yang akan mensponsori tim kita. Ini kita seperti biasa bakal pilih yang paling tinggi penawarannya, gak peduli apa targetnya, pokoknya uang, uang, dan uang. Nah, kalau udah nentuin sponsor, kita bakal lanjut pilih penyuplai mesin dari mobil kita. Ada 4 opsi di sini, ada Ferrari, Mercedes, Red Bull, dan juga Renault. Dari segi performa dan juga durability, gue rasa untuk Ferrari itu mesinnya lebih unggul ketimbang yang lainnya jika kita gabung sama ratakan. Nah, itu pun berlaku untuk hak sewa yang lumayan tinggi, yakni 3,3 juta per kontrak. Kayaknya sih ini per musim, guys ya. Jadi sebadilah ya harga mahal sama performa yang ditawarkan. Jadi gue rasa untuk musim ini kita bakal pakai mesinnya Ferrari aja supaya lebih kenceng ya, supaya bisa bersaing di barisan depan meskipun pembalap kita itu bukan pembalap yang ibarat kata kayak pengalamannya tinggi, jam terbangnya tinggi. Soalnya pasti pembalap kita bakal pembalap-pembalap muda. Nah, sekarang kita udah dikasih pilihan dari pembalap yang ingin kita rekrut. Sebisa mungkin pilih yang ratingnya paling tinggi. Ya, tapi tetap aja rating tinggi bakal sebanding dengan harga yang sangat tinggi juga. Yang pertama kita pilih Victor Martins untuk driver pertama kita. Kita pilih dulu nih si drivernya yang pertama. Kemudian driver kedua kita pilih lagi yang paling tinggi ratingnya.
Nah kalau Maloney ini memang sih dia punya rating itu di angka 66, tapi experience dia itu 35. Sedangkan untuk Zanny Maloney itu meskipun ratingnya 65, tapi experience dia itu 40, yang berarti di antara pembalap yang ada di sini sisanya cuman si Zanny doang yang punya pengalaman atau jam terbang lebih tinggi. Nah itu otomatis bakal bisa ngebantu bagaimana arah pengembangan dari tim Glorious F1 Team ini. Oke, sekarang kita bakal pilih livery dulu. Kita nggak akan pilih livery yang warnanya warna-warni, pokoknya simple, elegan, dan garang gitu cuy. Oke, udah beres dan sekarang saatnya saja kita launching Glorious F1 Team untuk F1 My Team 25. Ini merupakan segmen baru dari Glorious di mana kita bisa main karir, gabung sama tim ini. Itu sekarang kita bakal ngebikin tim sendiri dan kita bakal mencoba membuat tim kita menjadi tim yang paling kuat di grid F1 2025, tepatnya di F1 25 The Game. The brand new 2025 car. Itulah tadi livery reveal dari Glorious F1 Team. Ya meskipun hanya satu sponsor aja yang nempel yakni Xenon, it's okay, masih panjang perjalanan yang akan kita tempuh di F1 25 My Team ini. Dan sekarang jujur deh guys ya, kalau ngelihat menu-menu yang ada di F1 25 My Team ini bener-bener kompleks parah. Berasa main FC atau main game FIFA, game bola yang di fitur manajerial karir. Nah mungkin di episode pertama ini gue bakal fokus di pengembangan dulu. Sedangkan kayak yang lainnya, kayak sumber keuangan dari mana, itu kita bakal pikirin nanti pelan-pelan aja. Yang jelas sekarang kita fokus kepada pengembangan dulu agar mobil kita itu siap dipakai nanti di balapan pertama. Ini asli kompleks banget. Berasa kayak main manajerial karir dari game bola atau game FC. Kita masuk dulu di menu engineering atau research, dimana kita bakal mencoba mengembangkan satu bagian part yakni di aerodinamika, dan kita bakal mengembangkan wheel rim covers untuk peningkatan aerodinamika. Oke, kita bakal tunggu sampai 10 hari ke depan. Semoga aja pengembangannya berjalan dengan lancar. Dan layaknya manajer, kita juga bisa melihat atau mengkontrol bagaimana penggunaan mesin dari kedua pembalap kita, dari si Martin sama dari si Maloney. Kita bakal melihat terus memantau bagaimanakah kinerja dari komponen-komponen mesin mobil balap dari kedua pembalap kita. Nah kemudian juga ada menu dari driver talk, terus juga ada driver market dan juga driver line up, di mana di sini kita bisa mengambil, merekrut dan juga mengeluarkan pembalap dari tim Glorious F1 Team. Jadi semua menu transfers, pasar pembalap semua ada di driver talks. Hanya saja ini harus menunggu ketika bursa transfer sudah dimulai. Kalau kita ingin mengambil Verstappen, ya tinggal siapin aja dana sebesar 42,46 million US dollar. Gila, mahal parah cuy. Pembalap kita aja cuma 2 jutaan atau 2, sekian miliar aja. Oke, karena masih ada waktu dan juga dana kembali terkumpul, kita akan kembali melakukan pengembangan. Seperti biasa kita fokus di bagian aerodinamika dulu. Kita fokus pengembangan di DRS untuk memaksimumkan atau memaksimalkan penggunaan dari DRS dari mobil Glorious F1 Team ini. Sebagai pelengkap, karena ini merupakan seri pembukaan, maka kita bakal grid reveal untuk F1 25 My Team Career. Langsung saja.
Dan sekarang tibalah kita di sesi practice untuk Australian Round, tepatnya di Albert Park Circuit. Dan sekarang kita udah tiba di garasi dari Glorious F1 Team. Dan sekarang kita langsung saja untuk bergegas menjajal F1 25 untuk basicnya kira-kira seperti apa. Apakah bakal lebih enak ketimbang F1 24 sebagai dari kacamata player MotoGP game? Let's see guys. Nah, kalau misal kalian bertanya first impression dari gue pribadi nih soal grafik dari F1 25, jujur dengan bantuan dari ray tracing ini benar-benar gokil sih. Bagus banget, cuman emang agak berat. Dan sempet tadi gue nyoba pakai grafik yang versi paling tinggi atau ultra, extra ultra, itu laptop gue tuh nge-lag cuy, saking beratnya. Tapi emang sih visual yang ditampilin itu bener-bener bagus banget. Lightning lebih dapet, terus shadow lebih kena juga. Pokoknya bener-bener asik banget sih buat dimainin. Jadi soal grafik gue akuin F1 25 lebih baik daripada F1 24. Seperti itu. Kemudian untuk fisiknya ini masih gue rasain, masih dicoba untuk memahami seperti apa fisik dari F1 25 ini. Dan kebetulan gue kan mainnya pakai controller, karena kalau pakai steering gue males bongkar pasang. Jadi kita pakai aja controller yang lebih ringkes dan lebih satset pokoknya. So far untuk fisiknya gue suka, cuman untuk pengereman kayaknya lebih harus early braking F1 25 ketimbang F1 24. Atau mungkin karena kita pakai karbon ban yang paling keras, makanya braking point-nya harus lebih iri. Ya mungkin bisa seperti itu. Tapi so far fisiknya nyaman, gak perlu adaptasi. Jadi yang kebiasa pakai F1 24 itu kalau main F1 25 gak akan kagok. It's okay. Cuma kan kalau gue ini kan mainnya gak pakai assist off ya. Jadi untuk transmisi itu masih otomatis. Jadi gue cuma main di gas sama rem doang cuy. Selebihnya kayak transmisi itu sama IRS masih otomatis. Kadang untuk DRS juga gue masih pakai manual terkadang. So far fisiknya masih asik, gak jauh beda sama F1 24. Tapi satu hal yang ngebikin gue gak terlalu suka sama game ini, yakni tampilan dari speedometer atau HUD speedometer. Kayak jadul loh gitu, kayak bulat-bulat tuh jadul. Tapi ya gimana ya, namanya selera kan pasti tiap orang bakal beda-beda. Nah so far guys ya, ini kan kita pakai level AI di angka 75%. Jadi tingkat kesulitan di angka 75%. Dan kalau ngomongin soal hasil, so far kita kan masih belum ngedapetin lap time. Tinggal dikit lagi, tinggal 2 tikungan lagi. Nah kebetulan setup dari mobil kita itu masih basic, hanya saja mesin kita itu menggunakan Ferrari, mesin paling kenceng di pasar F1 25 untuk penyuplai mesin. Tapi pembalap kita itu ratingnya rendah. Nah kira-kira seperti apakah performa yang akan kita raih? Gue bakal masuk ke garasi dulu dan gue bakal coba cepetin waktu dari sesi practice ini, sekaligus ngeliat dengan kombinasi pembalap lemah terus dengan mobil yang sekiranya performa tingkat dewa, kira-kira apakah bakal selaras atau mungkin bakal lebih fokus ke pembalapnya yang lemah. Kita bakal coba time skip dulu. Kita pakai hard, so far masih di posisi pertama. Kita masih oke di posisi pertama dengan lap time 1 menit 22,415. Oke, masih bagus nih, masih bagus. Sekarang tinggal 12 menit lagi, masih bagus. Kita di posisi kedua digeser Verstappen. Yuki masuk pertama, tapi dengan catatan mereka menggunakan karbon ban soft, sedang kita pakai hard. Kemudian untuk Zane Maloney, rekan tim dari Martins, itu di posisi kelima. Jadi gue rasa dengan kombinasi mesin Ferrari yang overpower terus pembalap yang lemah, gue rasa gak ada masalah. Yang penting kita yang main pasti bakal ada hasil maksimal seperti ini. Dari segi FP aja kita mampu masuk di 5 besar. Jadi gue rasa untuk kualifikasi besok di video selanjutnya gue rasa kita ada rasa optimis untuk meraih tempat yang bagus. Tapi ini masih di level tingkat kesulitan 75%. Nanti kalau kita udah gampang bersaing di barisan depan, maka kita bakal naikin level ke 80%. Pokoknya bertahap, step by step ke depannya. Yuki meraih
waktu tercepat dengan lap time 1 menit 22,111. Itu pun gapnya cuma 0,3 dari si Victor Martin aja, di mana Victor tadi kita mainin untuk sesi praktis di F1 GP Australia. Jadi oke semua, kalau gitu kayaknya cukup sekian aja video kita hari ini sebagai pengenalan F1 My Team F1 25 di channel Goryoris. Kalau gitu semuanya terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.